Dari kawasan Catus, Patapuri Buleleng di puncak kami bersuara, di pelosok kami didengar. Selamat pagi keluarga Nuansa Giri FM. Ketemu lagi barengan Nasri Nugi. Kali ini edisi Sabtu ya. Tepatnya tanggal 23 Desember 2023. Ketemu lagi di gelaran Siput ya, diskusi bersama Dokter Caput, atau yang lebih ngetrennya lagi Dokter Ketut Putrasedana SPOG. Dan tema kita kali ini adalah Ibu Pilar Utama Pembangun Karakter Anak dalam rangkaian menyambut Hari Ibu. Baik, langsung aja saya sapa pagi hari ini. Selamat pagi Dokter Caput. Selamat pagi Mbak Astri. Iya, senang ketemu lagi sama dokter yang luar biasa ini ya. Yang nggak pernah diam-diam ya dok ya. Dari mana dok? Iya, biasa. Biasa ya dok. Tadi ngikutin pasar gotong royong. Yes, benar. Tadi sempat ada gini ya, pasar ya. Oke, pasar buah murah. Oke. Ya. Baik dok, langsung cus ke sini. Kita diskusi bersama Dokter Caput. Tema kita adalah Ibu Pilar Utama Pembangun Karakter Anak ya. Jadi sosok ibu adalah seorang perempuan yang sangat kuat, tak mudah menyerah oleh keadaan, dan tak pernah lelah berjuang untuk keluarga. Jadi gambaran tentang ibu itulah yang hingga kini sangat berpengaruh pada tumbuh kembang pribadi diri, baik sebagai seorang individu, wanita, istri, dan peran lainnya. Nah dok, kita juga pengen tahu ya dok ya, kenapa sih mengambil tema Ibu Pilar Utama Pembangun Karakter Anak? Emang hanya ibu ya dok ya? Bisa dijelasin dikit dok? Iya, kita menyadari, kita tahu peran ibu sangat luar biasa. Seperti tadi dari lagu awal dari Iwan Fals menyanyikan lagu ibu, langsung nggak tahu saya merinding. Saya menyerapi atau menangkap isi yang penuh dengan makna. Jadi kasih ibu itu seperti udara kasihmu yang engkau berikan, tak mampu ku membalas. Oh ibu, itu luar biasa. Jadi jelas kita tahu peran dari wanita tidak saja istri, tapi sebagai ibu yang utama. Dan sebagai ibu ini luar biasa, peran yang tidak bisa tergantikan oleh siapapun. Hari ini adalah merupakan rangkaian Hari Ibu yang kemarin jatuh pada tanggal 22. Ini memang sangat penting sekali untuk kita mengingatkan lagi peran ibu yang sangat luar biasa. Ibu itu mengandung selama 9 bulan dan melahirkan serta membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Peran seorang ibu inilah yang menjadi peran utama sebagai dasar atau pondasi kehidupan dari seorang anak hingga ke masa depan. Ada pernyataan untuk hal ini, sekolah pertama anak ada dalam kandungan ibunya. Dan guru pertama dari seorang anak adalah ibunya. Peran inilah yang menyebabkan seorang ibu sangat menentukan masa depan dari sang anak itu. Pertumbuhan dan perkembangan anak pada tahap awal di dalam kandungan tidak semata pertumbuhan fisik saja, melainkan juga perkembangan psikologis. Perkembangan psikologis merupakan bagian dari karakter anak yang dibentuk semenjak dalam kandungan. Dan yang jelas, perkembangan psikologis itu secara langsung dipengaruhi oleh lingkungan di dalam kandungan, kondisi ibu saat hamil. Bahkan kondisi ibu saat membuat anak pun dikatakan berpengaruh. Oh gitu ya dok? Ya, seperti cerita dari epos Mahabharata bagaimana kelahiran Restarata, Pandu, dan Widura yang kita sudah tahu bersama. Restarata lahir dengan buta karena ibunya nutup mata ketika berbunga, takut melihat suaminya karena menyeramkan, bagaimana biasa, takut, butalah dia. Begitupun juga lahirnya Sang Pandu ketika saat itu Dewi Ambalika dengan wajah pucat karena ketakutan melihat abagan biasa saat berhubungan. Lahirlah Pandu dengan kondisi lemah, pucat, dan sakit-sakitan.
Dan begitu pun juga karena memang menyadari tidak ingin anak berikutnya lahir seperti kakak-kakaknya, maka Dewi Ambalika dengan sukacita, senang dan bahagia untuk menerima bagaimana biasa. Lahirlah Widura yang gagah, bagus rupanya, suci hatinya dan setia kepada Dharma. Begitupun juga saat hamil, kita tahu kondisi ibu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Karena sejatinya apa yang dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan ibunya direkam oleh anak yang masih dalam kandungan sebagai dasar bagaimana anak itu hidup untuk kedepannya. Inilah pondasi. Di dalam cerita Mahabharata pun juga suatu kali saat Arjuna berdiskusi dengan Krishna, mereka membicarakan masalah strategi melawan Korawa. Saat itu Krishna mengetahui bahwa Korawa akan menggunakan strategi formasi Cakrawahyu dalam peperangan. Saat mereka berdiskusi, ikutlah Nimrud, istri dari Arjuna yaitu Dewi Subhadra. Istri Arjuna yang sedang hamil mendengar diskusi itu, dan di dalam sang bayi yang saat itu Abhimanyu masih di dalam kandungan juga ikut mendengarkannya. Tapi sayangnya Dewi Subhadra tidak mendengar diskusi itu sampai tuntas. Karena apa? Karena bagian tertentu Dewi Subhadra tertidur. Bagian diskusi yang didengar adalah tentang bagaimana cara masuk ke dalam formasi Cakrawahyu. Dan bagian yang tidak didengar oleh Dewi Subhadra adalah bagian tentang bagaimana cara keluar dari cengkraman Cakrawahyu. Dan apa yang terjadi? Ketika Abhimanyu lahir dan tumbuh menjadi remaja yang gagah perkasa, ia ikut maju ke medan perang. Saat itu hanya Abhimanyu yang mampu menerobos formasi Cakrawahyu. Saat itu Korawa kewalahan menghadapi Abhimanyu. Namun saat keluar dari cengkraman Cakrawahyu, Abhimanyu tidak tahu bagaimana caranya bisa keluar, dan akhirnya Abhimanyu terbunuh dalam perang itu. Dalam cerita itu sangat jelas maknanya bahwa Abhimanyu yang masih dalam kandungan bisa dipengaruhi oleh apa-apa yang terjadi di luar kandungan. Apa yang diucapkan oleh ibunya, apa yang didengar dan dirasakan ibunya direkam sama anak. Begitu juga saat seorang ibu melahirkan, itu perjuangan yang luar biasa. Itu perjuangan yang sangat-sangat luar biasa, kita tahu bersama. Dan dalam perjuangan itu atau di dalam proses melahirkan itu, sejatinya sang anak juga sedang berjuang melalui jalan yang sempit untuk bisa hidup, dan ini pun sangat mempengaruhi karakter anak ke depannya. Proses perjuangan dari sang bayi, sang anak untuk mencapai kehidupan ini merupakan proses pendidikan karakter secara alami yang disediakan melalui proses melahirkan oleh seorang ibu. Dalam salah satu buku Kandepat dikatakan bahwa anak itu terbentuk dari pertemuan kambu petak. Sperma yang dibawa oleh yang Babe Akasa dengan kamubang ovum yang dibawa oleh yang Ibu Pertiwi. Sang yang Ibu Pertiwi lah yang membentuk fisik anak itu, sedangkan sang yang Babe Akasa memberi kehidupan atau jiwa. Sehingga dalam pembentukan fisik serta karakter anak, jelas peran ibu sangat utama atau berperan secara langsung, sedangkan bapak dan lingkungan luar berperan secara tidak langsung. Seorang ibu sangat berpengaruh, pengaruhnya sangat luar biasa dalam pembentukan karakter anak, terutama dalam hal moral dan nilai-nilai kehidupan. Semenjak kehamilan, kelahiran, dan setelah anak lahir, ibu menjadi orang pertama yang memberikan kasih sayang, pertama yang memberikan perhatian dan perlindungan pada anak. Ibu juga menjadi toladan dalam perilaku dan cara berbicara, sehingga anak akan meniru pola-pola perilaku dan bahasa yang dipelajari dari ibunya. Dan untuk diketahui, selain itu seorang ibu juga bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan awal pada anak, baik itu kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Ibu harus mampu memberikan pengajaran dan pengalaman-pengalaman yang positif pada anak, agar anak tumbuh menjadi pribadi yang sehat, berkualitas. Namun yang sering kita lihat, kenyataannya peran wanita seorang ibu ya sangatlah penting dalam pembentukan karakter,
Namun begitu besar peran seorang ibu dalam pembentukan karakter seorang anak. Namun ketika anaknya berhasil dan sukses, seringkali justru nama bapaknya yang muncul atau dihargai. Itu anaknya siapa yang disebut anak bapaknya? Ya, tidak ada anak ibunya. Namun di balik itu peran ibu sebenarnya luar biasa. Sering juga dalam dunia pendidikan kita dengar ketika anaknya berprestasi dan ditanyakan, itu anaknya siapa? Dan jawabannya, anak dengan nama bapaknya. Begitu besar jasa ibu untuk kita ketahui. Ibu skup kecil adalah ibu sebagai yang melahirkan kita. Namun sebagai yang besar adalah ibu pertiwi dunia ini. Kita ada dari ibu, kita lahir dari dalam rahim ibu. Kemudian kita bisa tersenyum di pangkuan ibu untuk pertama kali. Nangis, kemudian netek, kencing, dan lain sebagainya, yang akhirnya terus hidup di pangkuan sang ibu pertiwi, yang pada akhirnya kembali ke rahim sang ibu, yaitu rahim ibu pertiwi. Itulah hidup. Selamat Hari Ibu, ibu yang hebat, ibu yang luar biasa. Oke, terima kasih dok. Dan itu dia ya, tema yang kali ini kita bahas adalah menyambut Hari Ibu ya. Jadi masih dalam rangkaian menyambut Hari Ibu, ibu pilar utama pembangun karakter anak. Jadi intinya adalah ibu adalah sosok yang paling berperan penting ya dok ya di sini ya. Di lain juga bapak juga ada peran Pasti. ya. Jadi kadang kan anak juga butuh sosok seorang ayah juga ya dok ya. Jadi tidak serta-merta ibu aja sepenuhnya, tapi intinya adalah peran yang utama itu adalah dikendalikan oleh sosok ibu. Yes, hidup ibu. Dokter, seru banget ya diskusi kita kali ini. Dan sebelum kita tutup, seperti biasa dok, closing statement dulu dok. Iya, lagu tadi Iwan Fals ini luar biasa. Terus mengingatkan kita bahwa kasih ibu luar biasa. Ingat, seperti udara kasihmu yang kau berikan, tak mampu aku membalas. Itulah ibu. Ibu, bakti dengan ibu, ibu yang melahirkan kita, ibu yang memberikan hidup kita, dan begitu pun juga ibu yang saat ini tempat kita untuk bernaung untuk hidup, yaitu ibu pertiwi. Pada akhirnya kita akan kembali ke ibu pertiwi. Itulah ibu, selalulah bakti bersama atau ke ibu itu. Dengan sendirinya hidup kita akan pasti baik ke depannya. Oke, baik, terima kasih Pak Dokter ya sudah hadir di Siput kita kali ini, edisi Sabtu 23 Desember 2023 dengan tema Ibu Pilar Utama Pembangun Karakter Anak dalam rangka menyambut Hari Ibu. Sekali lagi terima kasih dok. Iya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi tentu dengan tema yang lebih hot lagi. Oke, baik keluarga Nuansa Giri, akhirnya sampai di sini dulu. Astri menemani keluarga Nuansa Giri di Siput diskusi bersama Dokter Caput. Kita bakal ketemu lagi di Nuansa Pop sampai di jam 12 siang nanti. Iya.